Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng saya Rizky di Ngopi Bareng Alumni. Nah, Ngopi Bareng Alumni disponsori oleh Volusi, Forum Alumni Interstudi. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Salah satu orang menjadi mentor saya dan juga menjadi mentor banyak orang mungkin yang pernah mengenal beliau. Nah, sekarang sudah hadir Ketua Stikom Interstudi, Profesor Dr. Martani Husaini. Prof, apa kabar Prof? Baik Pak Rizky. Halo teman-teman sekalian, saya Martani Husaini. Saya alumni dari kampus di Indonesia juga dan beberapa kampus di luar negeri. Kita sekarang akan bincang-bincang tentang the power of alumni. Nah, luar biasa nih Prof. Karena gini Prof, Ngopi Bareng Alumni ini ya biasa kan saya ngundang-undang alumni nih Prof. Nah, sekarang kita akan fokus membicarain gimana sih nge-maintain alumni, apa sih pentingnya kita mengolah alumni ini, dan juga apa sih kira-kira kegiatan yang kita bisa buat untuk di forum alumni Interstudi ini Prof. Nah, mungkin untuk awal saya ingin tanya dulu Prof, pengalaman Prof dulu nih sebagai alumni mungkin di beberapa kampus di Indonesia dan juga luar negeri nih Prof. Nah, kira-kira seberapa penting sih Prof pengelolaan forum alumni atau ikatan alumni ini bagi kampus Prof? Ya, mungkin mulai dari kampus yang terkenal ya. Yap. Harvard University, Yep. MIT, ya, Oxford, Yep. ya, kampus di dalam negeri, Kagama, ya. Jadi bagaimana mereka berkembang karena kolaborasi antara pimpinan Yep. universitas Universitas. dan alumninya itu dikapitalisasi, ya. Jadi alumni itu bukan sekedar Anda dulu kan pernah kuliah di kampus kami, habis itu selesai. Lupa bahwa kolaborasi dan berinovasi itu merupakan hal yang penting untuk mengembangkan kampus, bukan hanya memperbanyak jumlah mahasiswa. Kekayaan Harvard itu bukan jumlah mahasiswanya yang membuat kaya, tetapi alumninya mengajak Harvard untuk investasi minyak di Afrika bagian selatan. Jadi ada usahanya, termasuk di kampus kita Interstudi. Kopi masa depan itu salah satu cara bagaimana menghasilkan masukan atau revenue yang tidak hanya mengandalkan pada banyak-banyakan jumlah mahasiswa. Jadi the power of alumni itu, kalau bahasa kerennya, harus dikapitalisasi. Apakah kita forum ya alumni dari Stikom sudah dikapitalisasi? Mari kita teruskan bahasan kita. Oke, luar biasa. Di awal aja tuh Prof sudah kasih banyak sekali masukan ya. Masuknya adalah sharing mengenai bagaimana tadi Harvard, terus juga Kagama itu di Yogyakarta ya, Yogyakarta. UGM ya Prof. Yeah. Nah, bagaimana alumni itu berperan besar untuk bukan hanya tadi mendatangkan mahasiswa, tapi tadi istilahnya adalah kapitalisasi tadi. Bagaimana melahirkan bisnis-bisnis baru, terus juga peluang-peluang baru, pertukaran informasi dan lain-lain ya Prof ya. Nah, berikutnya Prof, dari apa yang sudah kita gaungkan dan kita juga akan jalankan nanti ke depan, bahwa memang forum alumni Interstudi ini kan menjadi corong juga nih Prof, untuk bagaimana Interstudi ini bisa lebih dikenal lagi, bagaimana alumni juga berperan besar terhadap kampus dan lain-lain, termasuk bagaimana kita akhirnya silaturahminya tetap berjalan Prof. Nah, menurut Prof sendiri, forum alumni ini ke depan ini tuh harusnya bagaimana untuk program kegiatannya, terus juga arahnya kemana, sehingga kita pun sebagai kampus nih dan juga the power of alumni ini bisa berjalan maksimal gitu Prof. Ya, kalau dari segi konseptual itu kita sebut namanya boundary spanning. Ya, boundary spanner itu yaitu orang-orang yang ada di dalam kampus yang tugasnya adalah menghimpun kekuatan keluar dan membawa yang di luar masuk ke dalam. Ya, gunanya apa? Gunanya supaya ada ide-ide baru masuk dan ide-ide baru itu diseleksi, mana yang bisa dieksekusi, mana yang bisa dipending dulu. Ya, tetapi ide forum alumni itu luar biasa
Karena kehidupan kampus-kampus yang besar itu selalu memperhatikan alumninya. Nah, dalam tanda kutip, kalau alumninya tidak diperhatikan, kalau dalam bahasa agama namanya dosa. Oke, luar biasa ya. Prof ya. Tapi kalau dalam bahasa bisnisnya itu adalah kapital dari human yang sudah di luar, yang sudah punya pengalaman di luar, kita tarik ke dalam supaya mau berbagi pengetahuan. Iya, setuju Prof. Nah, benar. Itu tugasnya human yang ada di dalam organisasi dan berhimpun kembali menjadi satu kesatuan alumni yang nanti akan melahirkan ide-ide baru, seperti contohnya kita punya kopi masa depan, ya. Tetapi kan belum keluar, masih di dalam kandang terus. Benar. Nah, supaya bisa keluar, namanya franchise. Nah, supaya franchise-nya jalan, minta bantuan teman-teman yang sudah di luar, yang sudah punya pengalaman. Oke. Ini contoh real ya. Benar, kopi masa depan, ya, yang sudah digagas, diwujudkan di kampus kita, ya. Kemudian satu lagi, dengan bergabungnya 2 kampus STDI yang desain ke kita, itu juga kalau dari segi potensi itu juga luar biasa. Ya, bagaimana mengkawinkan antara 2 human tadi supaya saling melengkapi dan membesarkan institusi yang kita cintai ini. Nah, kalau dari Prof Martani sendiri nih sebagai Ketua Stikom Interstudi Prof. Nah, ke depan ini forum alumni ini tuh kira-kira kegiatan-kegiatan selain tadi bahwa mendatangkan yang dari luar ke dalam dan idenya muncul dari dalam keluar tadi Prof. Nah, kira-kira dari Stikom Interstudi atau Prof sebagai Ketua Stikom sendiri itu bagaimana Prof melihat program-program potensial apa yang bisa kita garap di kegiatan forum alumni ini Prof? Ada 3 hal. Yang pertama kita galang dulu. Yang kedua kita petakan dulu. Terus kemudian kita buatkan program-program yang informal. Ya, seperti ngopi Sabtu Coffee morning atau apa? Iya, pokoknya model sesuatu gitu, yang tidak mengganggu jam kerja para alumni, tetapi kita bisa saling minum kopi bersama, ya. Tapi bukan kopinya dan snacknya yang kita hargai, tetapi ide-ide akan keluar banyak. Ini nanti turunan inovasinya apa saja. Dari sharingnya itu tuh ide-idenya akan muncul banyak ya, Prof? Karena inovasi itu merupakan kolaborasi daripada sharing knowledge. Nah, knowledge sharing tadi kita wujudkan ke dalam business plan. Nah, ini gunanya menggalang alumni agar supaya alumni siapapun ya, dimanapun dia berada, ide yang kita bisa masukkan tadi dijadikan rencana masa depan agar supaya kita ujung-ujungnya kan guyup. Ya. Yang kedua, menghasilkan sesuatu yang tidak terfikirkan sebelumnya. Ya, kita nggak tahu alumni yang kerja di mana menghasilkan ide apa, kita terima aja. Benar Prof. Ya, bahkan siapapun lah, termasuk OB, termasuk satpam, jangan-jangan dia punya ide buat kita. Yang luar biasa untuk membangun kampus ya. Nah, ini harus dikapitalisasi. Setuju Prof. Memang benar tadi kata Prof, ada 3 hal tadi yang mungkin kita bisa pegang, bahwa memang kita kelola, kita petakan, terus juga kita lihat mana hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang atau kita lakukan nanti gitu Prof. Nah, juga gini Prof, saya pengen tahu juga dari tadi yang sudah kita bahas juga pastikan ada hal-hal yang kira-kira bagaimana alumni selama ini kan mungkin belum kita pegang, kita rangkul atau kita ini, karena dari macam-macam alumni itu kan yang saya sudah banyak ketemu nih akhir-akhir ini Prof. Nah, banyak alumni kita tuh memang tersebar di mana-mana Prof. Dalam artian punya pekerjaan, punya usaha, punya kegiatan-kegiatan organisasi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Nah, maksud saya ini kan hal yang luar biasa untuk bisa kita kelola secara baik Prof. Nah, ke depan ini kalau dari Prof sendiri Prof, pesan buat teman-teman alumni nih yang di luar yang nantinya kita akan ajak untuk bergabung ke dalam forum alumni apa Prof? Ya, yang pertama buat orang-orang dalam dulu. Kita harus memiliki database. Database dikumpulkan, nanti kita bentuk yang namanya big data. Nah, big data itu nanti isinya adalah semacam perhimpunan forum-forum alumni yang kita wujudkan dalam kegiatan ramah tamah yang informal. Nah, di situ nanti akan terjadi
simbiose, pertemuan antara ide-ide lapangan, ide-ide dari kampus, itu nanti akan terlihat di sana. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, nah memang kampus-kampus besar tuh ini idenya. Jadi kampus besar USC, Harvard, itu alumni yang ngasih ide semua. Ini ada proyek di sini dari alumni. Karena di dalam kita nggak tahu di luar ada apa. Seperti apa industri yang sedang berjalan ya, Prof ya? Apalagi sekarang di era pentahelix. Ya, saya ngomong pentahelix ya. Di mana ABG, Academician, Businessman, dan Government, itu harus ditambah 2 lagi, media dan komunitas. Komunitas, media dan komunitas. Nah, ini yang punya jejaring dengan komunitas kan teman-teman alumni. Ya. Setuju, Bro. Jadi itu saja yang dikerjakan, harus punya big data. Alumni siapa, sekarang dia menguasai bidang apa, kita undang lagi. Ya, mudah-mudahan yang diundang merasa senang dan mendapat kehormatan. Ya, pastinya, Bro. Karena ya kok sudah lama ya, tiba-tiba saya diundang kok masih ada catatan saya. Iya, gitu ya, Bro. Itu berarti kita dihargai. Yep. Nah, itu harus dilakukan, Pak. Hukumnya wajib. Baik, Prof. Nggak berasa nih, Prof. Obrolan kita nih menarik ya, istilah kalau kata orang sekarang tuh daging semua ya, Prof. Apalagi nih jadi pemantik untuk kita di Forum Alumni Interstudi, khususnya di teman-teman di Volusi ini, Prof. Ya. Kita sebut Volusi. Volusi. Iya, Forum Alumni Interstudi, untuk bagaimana tadi mengelola, punya data, dan juga kita action juga. Melihat mana potensi-potensi dari alumni, memberikan masukan ke kita. Siapapun itu, Prof. ya, dan apapun bidang pekerjaannya. Nah, terakhir, Prof. Saya mau tahu nih, Prof, kira-kira nih pesan buat teman-teman yang nonton hari ini, apa sih, Prof, yang jadi moto hidupnya Prof nih sampai saat ini? Gitu loh, Prof. Jadi kalau saya boleh sampaikan pesan saya, kalau fisik tuh gampang. Ya. Yang susah adalah meniupkan rohmu ke dalam volusi tadi. Volusi tadi ya, Prof. Pak Rizky mau meniupkan apa rohnya terhadap volusi? Volusi itu kutiupkan rohmu. Nah, kalau yang ditiupkan, mari berkolaborasi sambil berinovasi agar bisa membawa impact buat masyarakat yang banyak, ekonomian meningkat, dan dunia akademisnya guyup. Iya. Kutiupkan rohmu. Itu penting sekali. Siap, Prof. Kutipkan rohmu, kolaborasi, inovasi, dan lahirkan banyak impact, dan juga pastinya catatan pentingnya adalah guyup ya, Prof ya. Guyup, dan impactnya pasti 3. Impact sosial, bermanfaat, volusi tadi, impact ekonomis yang bisa menghasilkan cuan tambahan ya, ekonomis, dan impact akademis. Bahwa ini merupakan sesuatu yang proven bahwa kekuatan itu ada di dalam alumni. Karena alumni setelah kita bekali ilmu pengetahuan di dalam, beliau menerapkan di luar, akan berkeluh kesah atau bercerita panjang lebar. Ini loh di lapangan seperti ini, dan itu bisa memperbaiki satuan acara perkuliahan kita. Iya, benar. Kita bisa berinovasi juga dalam hal pendidikan ya, Pak. Iya, nanti kurikulumnya nggak sekedar yang itu saja. Ini loh pengalaman saya di Kalimantan begini, di Papua begini, kayaknya pasti nambah misalnya materi kearifan lokal. Karena di ilmu komunikasi kan ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi interkultural. Nah, interkultural itu mahal. Nah, kita menghimpun dari alumni pengalaman mereka setelah di lapangan seperti apa. Nah, itu kekuatan kita ada di situ. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Hari ini di Ngopi Bareng Alumni Prof banyak sekali informasi, sharing, dan juga hal penting yang bisa kita sharing di hari ini di acara Ngopi Bareng Alumni Prof. Mudah-mudahan hari ini bisa memantik teman-teman alumni untuk bisa berkolaborasi, Prof, di sini, berinovasi, dan juga kita menghasilkan sesuatu bagi pendidikan di Indonesia, khususnya di dalam kampus kita Interstudi. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sama-sama. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Closed doors, I'm a fool for your love.